Selamat pagi teman-teman. Pagi ini ada ular, nggak tahu ular apa ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini tahu bahaya apa enggak tahu ya. Bentuknya seperti mainan, persis mainan. Warnanya putih hitam. Nah. Istilah kecil-kecil cabai rawit nampaknya sesuai dengan yang hewan melata yang satu ini. Meski ular ini punya badan yang kecil namun ia begitu membahayakan. Bisanya termasuk bisa kuat yang mampu melumpuhkan saraf korban. Pemilik nama Latin Calliope intestinalis ini memiliki persebaran alami di Indonesia, yaitu di Sumatera, Pulau Nias, Bangka, Belitung, Mentawai, Kepulauan Riau dan Jawa. Ular ini memang mudah ditemui di tanah air bahkan di kota-kota besar. Selain di Indonesia, ular cabai juga bisa dijumpai di Thailand, Malaysia dan Singapura. Ciri khas hewan berbisa ini memiliki warna cerah bagian kepala dan ekornya. Saat ular ini melingkar, bentuknya ujung ekornya bak cabai merah. Itulah mengapa hewan ini disebut ular cabai. Ular ini memiliki pesona yang menawan. Bentuknya unik dengan warna cerah di kepala dan ekornya. Calliope intestinalis memiliki panjang rata-rata 35 cm. Dapat mencapai panjang maksimum sekitar 55 cm. Kecil sekali bukan? Bahkan, saking kecilnya bagian kepala tidak dapat dibedakan dengan lehernya. Meski begitu, badan kecilnya tak boleh dianggap remeh. Si kecil melata ini termasuk dalam jenis Elapidae. Ular berbisa bertaring depan pendek yang mematikan. Bisa ular ini bersifat neurotoksin yang mampu melumpuhkan saraf. Jika tergigit, manusia akan merasakan kejang luar biasa. Pusing, mual-mual, kesulitan bernapas. Terasa sakit di sekitar luka gigitan, pembengkakan, dan bahkan kematian jaringan. Jika tak segera ditangani bisa saja menyebabkan kematian. Hewan ini dikenal sebagai pembunuh dari pembunuh, si pemangsa ular. Si kecil ini bahkan dapat menyerang dan memangsa beberapa ular paling mematikan di bumi termasuk king cobra. Kekuatannya memang tak perlu diragukan lagi. Sifat alami ular ini tidak agresif bahkan ketika merasa terancam. Si kecil melata ini tidak menghindar walaupun diganggu. Ular yang berkembang biak dengan bertelur ini hanya menggulingkan bagian bawah tubuhnya, memperlihatkan perutnya yang berwarna belang hitam putih. Ular ini menyukai habitat dengan tanah berbatu, berserasah, lembab, area dengan potongan batang pohon. Ular mini ini gemar menyembunyikan diri di antara serasah dedaunan sehingga ular ini tergolong jenis terestrial dan semifosoria. Sebenarnya, ular cabai ini ada di sekitar kita. Namun, karena ukuran ular yang mini dan tinggal di bawah tanah, jarang orang yang melihat dan menyadarinya. Oleh karena itu, tetap hati-hati dan waspada dengan si cantik yang satu ini ya. Lah. Jangan dipukul. Salam dari Binjai ya. Lo kok dari Binjai? Binjai. Apa sih itu? Kasihan ya ularnya, jangan dipukul. Ya kok. Ular cabai. Iya, ini karena bentuknya seperti cabai ya. Nah, ini. Itu biru. Dia akan cenderung membalikkan badan untuk melindungi dirinya. Melindungi itu loh. Karena dia itu sangat berbahaya sekali man ya. Tapi kok oleh dipukul. Bisanya yang mengandung kaliotoksin ini bisa membuat orang meninggalnya sangat mengerikan. Karena akan mengalami kejang-kejang. Bahaya sekali ini ular. Kecil tapi berbahaya. Jadi kalau ketemu ular-ular yang seperti ini, jangan lihat, jangan browsing dulu. Jadi browsing dulu biar tahu jenis ularnya ular apa, berbahaya apa tidak, bisa apa tidak, sebelum melakukan tindakan yang membahayakan diri ya. Oke, kita evakuasi saja. Kita buang-buang yang jauh dari habitat manusia.
Oke. Itu udah ngarep buri. Buri teh barang sih bahaya. Sebenarnya gemes ingin megang, Kak cincin aja jenis umurnya. bukan ular capek. Itu ya. Ini aja. Nanti kita buang ke tempat yang jauh dari pemukiman. Jadi biar nggak membahayakan bagi manusia dan dirinya sendiri. Oke. Karena udah sampai di tempat yang aman bagi ular ini ya, kita akan rilis di sawah biar dia bebas memakan makanannya di habitat, jadi bukan mengganggu manusia. Oke. Sekarang kita lepaskan si ular capek ini ya, capek-capean, ayo keluar bre, capek. Mana capeknya? Oke. Dadah ya. Dadah ya. Ush. Oh. Woi, dah sana. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di lain waktu dan konten yang berbeda tentunya. Wes nyemplung.